mulus atau pasbut, Pasbut. tani atau tambang, Tani. mengalah atau menang, Mengalah untuk menang. karena ngada atau karena NTT 1. Sahabat Akar Rumput di mana saja berada, jumpa lagi bersama kami channel Akar Rumput, channel inspirasi. Malam ini kami kedatangan tamu istimewa, yakni Bapak Bupati Ngada yang boleh berkenan untuk menyempatkan diri walaupun dengan kesibukan beliau siap dan menyempatkan waktu untuk mau berwawancara dengan tim dari Akar Rumput. Untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja menyapa Bapak Bupati yang sedang berada di hadapan kita. Selamat malam Bapak Bupati. Selamat malam. Bagaimana kabar? Baik, sehat, Bebas dari COVID. bebas. Salam sehat. Salam sehat. Jadi baik Bapak, sudah lama sebenarnya tim Akar Rumput ingin berdiskusi dengan Bapak. Kemudian ada permintaan dari sahabat-sahabat Akar Rumput agar sekiranya Bapak bisa berkenan untuk memberikan pikiran-pikiran dan diskusi bersama tim Akar Rumput. Nah, malam ini Bapak sudah ada di sini. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Hal pertama yang mau saya tanyakan Bapak, sekarang berkembang isu di masyarakat bahwa kepemimpinan mulus jilid 2 itu tidak berhasil. Dilihat dari RPJMD Ngada 2016-2021, banyak hal yang kemudian dipersoalkan. Kira-kira bagaimana penjelasan Bapak untuk isu yang terlalu berkembang ke publik ini? Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat malam, salam sehat buat kita semua. Baik, saya coba menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal yang berkaitan berdasarkan regulasi, ya. Dalam konteks perencanaan kita mengenal apa disebut dengan RCJP, rencana pembangunan jangka panjang, dan diberitahu 5 tahun sesuai priorisasi masa jabatan bupati, ya. Lalu kita beritahu lagi dalam rencana kerja strategis, lalu kita beritahu lagi dalam RKPD dan PJ untuk kita lakukan per tahunnya. Jadi dia sifatnya dia piramid, ya. Apa yang kita lakukan, ya, anggaran kerja kita per tahun menuju 5 tahun. 5 tahun ini dari beberapa priorisasi dia menuju capaian yang disebut dengan RPJP yang 25 sampai 30 tahun. Kalau RPJP kita saya beringat satu sampai 2026. Ya, RPJP kita. Oleh karena itu memang dalam konteks perencanaan kita, ya, kita tentunya ada target secara RPJP, ada target secara RPJM 5 tahunan, lalu kita berikan, ya, rencana strategis, lalu diterjemahkan lagi, ya, rencana kerja per tahun. Misalnya untuk tahun 2021 kita sudah harus bisa menyusun apa yang mau kita lakukan. Nah, dia sistemnya perencanaan kita nih piramid, dia mengkerucut, sehingga nanti ini kita tidak bisa menghindari dari sistem perencanaan seperti ini. Target-target itu akan terukur dengan jelas. Nah, kalau kita bicara RPJM Kabupaten Ngada 2010, ya 2010, 2015, 2016, 2021, sebenarnya secara normatif kita ada omong kesejahteraan. Secara normatif kita omong kesejahteraan. Karena politik sesungguhnya adalah kesejahteraan. Dan menurut Bapak masyarakat juga sejahtera? Belum. Tetapi kita bisa katakan beberapa target yang dari ukuran itu, dari target tercapai, dari konteks itu, saya tidak boleh katakan ya sudah bisa sejahtera, tapi sabar dulu. Ya, oleh karena itu memang kita mulai dari mulus jilid 1 ya.
Ya. Kami dengan Pak Mariano coba awal kami bersepakat untuk maju. Ya minta maaf saya flashback. Karena ini satu rangkaian panjang, Benar sekali. Ya. sehingga saya harus menyampaikan itu. Waktu kami dua sebelum kita dua bersepakat, saya bilang begini, mari kita diskusikan apa persoalan di Ngada ini. Kami diskusi, saya terus menyampaikan kepada data-data tentang kondisi masyarakat, tentang persoalan masyarakat, tentang kebutuhan masyarakat. Lalu kami menemukan formula bahwa persoalan masyarakat itu yang pertama adalah ekonomi, yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan, yang keempat infrastruktur. Ya, infrastruktur itu kita bisa bicara tentang jalan, tentang listrik, tentang air, tentang saya bisa. Tapi kami infrastruktur dalam konteks mulus jadi satu, kita omong tentang jalan. Iya, benar. Ya, kita omong tentang jalan. Karena kami merasa jalan ini menjadi tulang punggung ekonomi. Itu. Kami coba melihat dengan data lain juga menunjukkan bahwa 80% masyarakat kita tinggal di desa. Mata pencaharian utama masyarakat tinggal di desa 80% lebih adalah agraris pertanian. Ya. Ada tanaman pangan, Ya. ada kehutanan perkebunan, ada peternakan, ada perikanan laut, ada pariwisata. Oleh karena itu, di periode pertama kami fokuskan pada ini. Ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Di pendidikan, persoalan yang pertama adalah kita kekurangan guru. 2010 kami mengangkat guru kontrak dari PAUD sampai SMA masih ada kebenaran masih di pemerintah daerah 1130 guru. Itu persoalan kita kekurangan guru. Bagaimana kita bicara tentang kualitas pendidikan kalau kita masih kekurangan guru? Nah, kami angkat 1130 guru. Lalu yang kedua, persoalan mutu. Ya, persoalan mutu kita lihat. Apakah guru yang ada ini sesuai dengan guru kelas? Apakah sesuai dengan bidang studi? Apakah sesuai dengan jumlah ronde? Iya. Oleh karena itu memang kita pendidikan. Lalu yang kedua, bagaimana kita tugas pemerintah? Salah satu adalah pelayanan. Bagaimana kita mendekatkan pelayanan pendidikan pada masyarakat? Soal tempat. Ya, sekolah itu berjauh dari tempat tinggal. Iya. Kita mulai bangun sekolah-sekolah kecil, kelas-kelas jauh. Tingkat SMP kita bangun dari sana. Itu sebenarnya dalam rangka kita mendekatkan pelayanan. Yang berikut, kita bicara soal pendidikan. Ya. Banyak anak-anak kita yang pintar, cerdas, tapi orang tua tidak mau. Kita beasiswa. Ya. Ini nanti kaitannya dengan nanti perguruan tinggi. Kita bicara nanti sampai pada undangan. Cita-cita dari Pak Mariano juga ada di ngadain asal perguruan tinggi negeri. Caranya, coba kita bangun komunikasi dengan undangan untuk mendekatkan pelayanan pada saat itu dengan program namanya program PDD, pendidikan di luar domisili. Mahasiswa undangan, tapi khusus dari mana? Di kuliah di Kupang. Kuliahnya di mana? Ya. Lalu mereka juga ini kan dosen juga mengenai kekurangan undangan. Lalu mereka kerjasama kita adalah mengirim tenaga-tenaga S2. Iya. Setelah selesai, mereka melalui undangan mereka pekerti. Setelah itu mereka bisa mengajar sebagai dosen. Karena syarat dosen minimal dia S2. Lalu di bidang kesehatan, masyarakat itu ada, ya. Memang kalau kita lihat ke BPS, itu kondisi sekarang
pada saat itu ya, saya mau pada saat itu kurang lebih 16.900 jiwa miskin. Pada saat itu kami mulai 2010. Ada 16.900 jiwa miskin kita. Mendekati 7. Ya. Jiwa miskin ada persoalan nanti di pendidikan, di kesehatan. Ya, benar sekali. Lalu kita luncurkan program namanya CKMN, Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngadan. Lalu kriteria masyarakat miskin itu kami tambah dengan kriteria lokal, yaitu Faival Warna Halu. Kita masuk dalam kategori keluarga miskin untuk mendapat pelayanan gratis melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngadan (CKMN). Kami siapkan anggaran 4-5 miliar yang dialokasi oleh Dinas Kesehatan. Kemudian masyarakat boleh berobat gratis di pusat-pusat pelayanan kesehatan sampai di rumah sakit. Setelah itu, pusat-pusat pelayanan kesehatan mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan membayar besaran klaim. Lalu apa diterima oleh pusat pelayanan, dia akan store kembali ke kas daerah sebagai PAD. Uangnya tidak habis. Kena kita titip, bayar, store. Jangan berputar saja. Berputar terus. Itu. Lalu kita juga kurang tenaga para bidan dan para medis perawat. Kita angkat 370 tenaga medis dengan program BOKA, biaya operasional kesehatan daerah. Lalu berikut, di sisi lain kita kekurangan tenaga dokter. Kita kerjasama dengan Salatiga, kerjasama dengan rumah sakit Sangla. Tapi ini kan mereka habis kembali. Lalu kami ambil kebijakan waktu itu mengirim anak-anak kita yang mampu, terutama dari keluarga yang tidak mampu, untuk kita beasiswa melalui program Ikatan Dinas untuk sekolah kedokteran. Kurang lebih sudah 40-an anak sekarang. Sementara sudah 3/4 sudah kembali, sudah mengabdi. Lalu kita sudah ada para medis, perawat bidan kita yang belum memenuhi syarat DEPA, kami kirim. Bahkan kami kerjasama dengan Politekesi membuka kelas di Bejana untuk mereka mengejar minimal sampai D4. Dan rata-rata para bidan kita D4. Kemudian anak-anak kita yang sudah kita beasiswa oleh Ikatan Dinas tadi sudah bekerja 2 tahun, kita kirim untuk spesialis atau ahli. Sudah ada beberapa yang sudah kembali, ada beberapa juga sekarang sementara melanjutkan pendidikan. Itu yang kita coba lakukan di bidang kesehatan. Tetapi ada soal lain adalah tentang kapasitas rumah sakit kita. Iya. Sudah tidak mungkin untuk saat ini. Nah, waktu itu ya kita belum untuk saat ini sudah tidak. Itu di bidang kesehatan, bidang ekonomi. Ya. Kita dorong program-program pemberdayaan. Lalu kami program perak, pengadaan sapi, babi, dan kambing. Itu 2012 kita bagi kepada masyarakat tidak mampu. Untuk isu berkembang katanya gagal perak, itu bagaimana ceritanya? Sebenarnya kita gagal. Kalau kita katakan gagal, kecuali itu persentase kita buat banding berhasil 30 misalnya, 70 tidak berhasil. Ini berhasil 60 sampai 70. Keberhasilannya 60 sampai 70%. Ya, memang belum sampai dengan keinginan kita supaya paling tidak bisa 90%. Tapi ya, dari hasil evaluasi kita memang sekitar 60 sampai 70% itu berhasil. Lalu program-program pemberdayaan kita bantuan melalui bansos untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Selain perak tadi pengadaan itu, tapi ada yang mau usaha piara babi, piara sapi, piara ayam,
hortikultura misalnya, itu mati. Kalau tadi keberhasilan, saya bilang ini juga menjadi catatan yang harus kita benahi ke depan. Itu tentang ekonomi. Kemudian kita bicara infrastruktur. Panjang jalan kabupaten kita ini 1042 km. Iya. Saya minta maaf untuk para bupati sebelumnya. Kami masuk tahun 2010 dari 1042 kilo, saya ingat data begitu, yang baru ditingkatkan 220 kilo. Ada 2010. Sekarang panjang kita sudah kita tingkatkan menjadi 700 kilo Jalan. ya, jalan kabupaten. Dengan lebih banyak konstruksi itu adalah hotmix. Itu artinya masih kurang sampai dengan 300-an kilo yang belum dari 1042. Kita bangun jembatan. Oh ya, minta maaf juga untuk bidang kesehatan juga ini sebenarnya sekali lagi dalam rangka mendekatkan pelayanan kita bangun pustu, dirikan pustu. Pustu ini bukan dalam arti hanya bangunan pustu, tapi unit kerja yang disebut puskesmas pembantu. Kita bangun di beberapa berdasarkan jangkauan pelayanan kita. Dan itu sampai dari 2010. Lalu setelah 2010, kita melihat dari 4 hal yang kita tahu juga belum. Lalu kami bercakap dengan Pak Marianus untuk terus lanjutkan 4 program strategis dan tambah lagi 3 prioritas. 3 prioritas ada tetap pada jalan, listrik dan air. Jadi pasar ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur kita tambah lagi dengan jalan, listrik dan air di periode kedua. Itu kita lakukan. Ada sudah kita berhasil. Kita pendidikan, kita bicara IP mengatakan kita nomor 2 di bawah Kota Kupang. Tetapi kalau kita banding dengan di Jawa, kita mesti tahu. Iya. Ya, artinya kalau kita sekedar membanding dengan Kota Kupang dan kabupaten, kita progres kita tuh menunjukkan ke arah yang lebih baik. Ya, sekali lagi minta maaf kalau kita banding dengan Jawa, kita tidak sebanding. Benar. Ya, Beda. ya. Itu coba. Dan 8 tahun ini saya dengan Pak Marianus, maka saya selalu sampaikan ke untuk masyarakat. Saya bilang kalau sampai orang ada bisa lupa jasa Pak Marianus, jangan karena begini kebaikan dia sudah lakukan kita anggap selesai. Tetap kita menghormati, menghargai Pak Marianus selama 8 tahun. Dia sudah bekerja untuk kepentingan. Ada keberhasilan walaupun ada yang belum. Iya. Kita harus jujur. Kita harus jujur mengatakan itu. Lalu 2 tahun saya menjadi bupati. Ya ini kan sudah tertuang dalam sistem perencanaan kita. Saya tidak mungkin berbuat lain. Iya. Tetapi kalau juga dari aturan bilang saya bisa rubah, tidak mungkin saya bisa rubah. Karena apa? Persoalan kita ada di sini, bukan di mana-mana. Yang mau kita selesaikan persoalan dihadapi oleh masyarakat. Kebutuhan sedang dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang kita selesaikan. Bukan sedang kita mencari nama itu masih Pak Marianus. Iya. Kalau masih saya harus juga lagi. Saya khawatir kita buat itu, justru kita tidak mencapai kebutuhan masyarakat. Iya. Justru kita tidak bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Iya. Jadi bumerang. Dari bumerang. Lalu solusi itu kenapa saya cari bentuk-bentuk lain lagi? Sehingga tetap 4 prioritas itu dan 4 strategi dan 3 prioritas tetap saya lakukan sampai saat ini. Seperti itu.